Target udah nyampe. Tolong, Mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Istirahat dulu. Target udah nyampe. tolong, Ya, ih. Astagfirullahaladzim, kena leungeun teu? Beunang teh ka ada. Cing kena buka we. Bi kumaha caritana ti kosod apa kumaha? Diasupkeun kana kantong gitu. Oh, sok pas. Mangkok, Lepas. Aduh, Lepas. mangkok leungeuh. Nah, kebetulan karena ini sekaligus aja coy. Karena sebetulnya di dalam konten saya pun kita belum mempraktekannya secara langsung. Karena memang ini barusan terjadi sama sahabat saya, Kang Adul, barusan. Tapi alhamdulillah selamat lah teman-teman. Jadi kita akan coba mensimulasikan bagaimana proses imobilisasi tersebut. Apalagi kalau misalnya berada di tengah-tengah hutan seperti ini yang memang jauh kemana-mana ya Kang. Nah, sebetulnya imobilisasi ini sebetulnya yang harus diingat ya, yang harus digarisbawahi bukan penyembuh utama ya teman-teman. Tapi ini adalah langkah first aid atau pertolongan pertama, yang artinya berarti kalau sudah imobilisasi Kang harus ada pertolongan lainnya. Nah, kalau misalnya fasenya itu memburuk. Tapi kalau membaik, ya berarti bisa sembuh di rumah. Oke, kita akan coba praktekkan. Seandainya tadi kan digigitnya di sebelah sini ya Kang ya. Jadi digigitnya, tapi tadi mau untuk jaket ya. Pura-purana ya di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa melihat alat-alat yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur kita bawa peralatan lengkap coy, kayak misalnya kain kasa atau tali-tali karmantel, terus tali-tali lainnya untuk nanti pengikatan di bagian sini. Lalu kita harus mencari media yang bisa menopang bagian yang tergigit. Itu bisa kita pakai, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, bisa juga menggunakan kardus Kang, atau juga pelepah pisang. Nah, kita sekarang akan coba pakai pelepah pisang aja ya. Mau bedog enggak? Ada goloknya. Oke, kita ambil dulu goloknya. Ambil dulu goloknya, kita siapin dulu. Nah, teman-teman, barusan saya berhasil mengambil pelepah pisang. Sebetulnya ini hanya alternatif saja. Jadi ketika di alam kita kan bisa menggunakan apa saja ya Kang. Yang ada di alam. Yang ada aja, bisa pakai bambu, bisa pakai kayu. Ini juga pelepah pisang yang saya gunakan.
Dan di sini tinggal kita siapkan ini untuk ini aja sih Kang, pengikat aja. Pengikat. Kalau nggak ada kain kasa kayak gini bisa pakai akar, Pakai itu juga bisa ya, kararas. pakai kararas bisa, pakai tali sepatu juga bisa, pakai sabuk juga bisa. Yang Ini penting hanya yang ada ya. ada. Nah, Dekat lah. karena memang ini merupakan simulasi, berarti kalau simulasi ini kan harus memang benar-benar hampir real terjadi ya Kang. Ya. Jadi kita juga harus melihat ekspresi dan kondisi Kang Adul ketika memang benar-benar tergigit. Rasanya gimana kalau tergigit Kang? Sakit sih. Sakit, terus apalagi tuh yang dirasakan tadi pertama? Pasti panik. Panik kan? Cocok ya. Gini, mana tadi kan tergigit di sebelah sini ya, sebelah sini. Terus ketika tergigit gimana coba? Sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Aduh. Jadi bantuan euy. Berarti itu yang akan terjadi ya. Ya memang itu teman-teman. Jadi sebetulnya Kang, ketika tergigit itu jangan sampai kita panik, apalagi sampai itu kan makin banyak pergerakan. Harusnya kalau misalnya kita sudah tahu tergigit, atur napas, jangan panik, jangan banyak pergerakan. Langsung kalau ada temen, misalnya berdua, kamu cari bahan-bahan yang bisa menopang tangan kita. Terus yang paling utama, hubungi kerabat setempat yang bisa sekiranya menjemput ke lokasi Kang. Itu sih sebetulnya. Tapi kalau posisinya gak ada sinyal di hutan, ya itu resikonya harus bisa survive 2 orang atau sendiri juga harus bisa. Yaitu dengan menggunakan alat-alat yang sudah Seadanya itu, kami siapkan seperti ini. Jadi bahkan kadang-kadang ketika kita mengalami kecelakaan bukan dalam hal tergigit ular pun, ketika kita panik misalnya lagi berenang atau apapun itu misalnya ya tenggelam, ketika kita panik justru itu yang akan lebih mencelakakan diri kita sendiri. Itu kan bener kan? Jangan panik ya. Jangan panik. Berarti kuncinya jangan panik. Jangan panik. Setelah jangan panik baru tadi nyari bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk imobilisasi. Imobilisasinya kita akan praktekkan Kang. Ya, Oke, coba. Tadi di sini ya Kang. Gigit di sini. Kita buat dulu bahan-bahannya mana tadi teh? Bedog teh. Nah, Kalau misalkan ada gigitan itu harus pakai apa namanya ini? Tepano. Ini. Tepano. sebetulnya, nah ini sebelum kita bikin dulu alat penopangnya teman-teman. Jadi ketika kan di sini pasti ada bekas gigitan ya. Masyarakat Indonesia puluhan tahun masih menganut paham-paham yang ini justru tidak dianjurkan oleh WHO. Ada yang disedot Kang. Sedot. Iya, disedot. Nah itu, terus ada juga yang diikat secara kencang. Ya, ininya ya. Ada mengalir katanya. Oh, juga. diikat lah, dikiut toh. Sampai ke kaki. Ayah gitu kan. ya. Kagenteng Nah, itu nggak boleh. Terus ada juga yang di Disbet, bed atau disayat supaya dikeluarin darahnya, itu juga salah. Udah kalau kegigit kayak gitu dibiarin aja, jangan banyak pergerakan. Karena sebetulnya ular ini menyebarkan bisanya bukan melalui darah, bukan melalui kelenjar darah, tapi melalui kelenjar getah bening, yang artinya ketika kita banyak pergerakan justru si bisa itu akan cepat mengalir ya, Kang, ya? Oh, gitu. bagian Ya, tubuh ya. Kang. Apalagi panik ya. Jantung kan semakin juk bener. gitu ya. Kita bikin dulu alatnya teman-teman. Wah ini kayaknya bikin berapa segmen soalnya ini di luar apa namanya, di luar Dugaan ya. dugaan, betul sekali. Untung Di aja luar ada dugaan. Aduh. Orang kopang memulit tadi aduh. Mata dia. Nah, ini sudah selesai pelepah pisangnya, saya bentuk seperti ini. Dan ini sebetulnya yang penting lurus aja sih teman-teman, mau dari apapun itu yang penting lurus. Kalau sudah seperti ini Kang, coba tangan tadi yang mana? Ini ya. Nah, tinggal di bidai sebelah sini. Jadi bidai ini bisa dari dua bagian aja Kang. Nah, coba yang ini pegang. Nah, sementara
kita karena ini kan simulasi ya teman-teman, kita bawa kain kasa, jadi kita balut atau sekaligus kita ikat juga. Ini hanya sementara teman-teman, karena ini fungsinya adalah memperlambat penyebaran. betul, agar supaya badan ini Tidak bergerak juga ya. tidak banyak pergerakan lah. Oke, set. Nah, kalau misalnya tidak ada kain kasa seperti ini, kita itu bisa pakai tali sepatu, bisa pakai akar pohon, teman-teman, bahkan pakai sabuk juga bisa sebetulnya. Yang penting terikat aja ya, Kang. Betul. Terikat kencang aja gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk ikatannya ini sendiri jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga, teman-teman. Yang penting bisa menahan dan menopang aja. Kalau terlalu kencang itu juga tidak diperbolehkan, Kang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sebetulnya tinggal kalau misalnya ada sinyal gitu ya di tengah hutan, menghubungi pihak medis atau rumah sakit ataupun pihak keluarga yang bisa menjemput dari korban yang tergigit, teman-teman. Nah, kalau misalnya memang tidak ada saudara ataupun sinyal ketika kita di hutan, otomatis kita harus jalan sendiri. Kalau tidak jalan sendiri harus digotong atau dipopong. Nah, itu adalah alternatifnya, Kang. Tapi setelah di rumah kita bisa memantaunya dulu agar lebih bisa memastikan ini masuknya ke fase sistemik atau fase lokal. Fase lokal itu, Kang, jadi tidak akan sampai merenggut nyawa si korban. Tapi kalau fase sistemik itu bisa sampai membuat cacat permanen sama nyawa seseorang itu terancam. Ciri-ciri fase sistemik terjadi adalah bisa terjadinya pendarahan, terus aja ngalir darah, gak berhenti-berhenti dari bekas gigitannya, sama si akang terus muntah darah, terus ada kencing darah, itu sudah masuk fase sistemik. Tapi kalau misalnya hanya pembengkakan saja, terus ada mual sedikit, nah itu bisa dipastikan hanya fase lokal saja. Bisa di rumah juga bisa sembuh gitu. Bisa, tapi ingat sebetulnya kalau misalnya memang masih belum berpengalaman, lebih baik kita ke medis aja atau ke rumah sakit. Dan untuk memastikan ini fase lokal atau fase sistemik, kita bisa memantaunya dalam waktu 48 jam. Kalau dalam waktu 48 jam tersebut itu tidak ada ke fase sistemik, berarti itu aman. Tinggal menunggu proses penyembuhan saja, seperti yang saya alami ketika tergigit oleh ular viper. Seperti itu, Kang. Ini adalah imobilisasi dadakan darurat dan kita menggunakan alat seadanya, Kang. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Tinggal Lamun menghubungi ya tinggal menghubungi sok iya tuh simulasi menghubungi ya. keluarga Serangan? Ya. Iya, benar lumpang. Iya, Jangan sendiri sampai upaya. berat lah, intinya Justru kena sebetulnya ini juga tidak boleh ketika jalan kaki juga tidak boleh. Harusnya memang kita pas kegigit itu gak ada gerakan sama sekali. Harusnya. Tapi kalau misalnya di hutan diem kayak gini kan nggak mungkin juga. Lebih baik kita menelpon kalau misalkan ada sinyal ada nih. sinyal. Telepon nih. Oh, assalamualaikum, Pak Coy. Kang Adul nih. Kegigit. Kesini Kang Coy. Seperti itu barangkali. Lalu nanti kalau udah datang tinggal dibawa ke rumah. Nah, teman-teman, jadi kita ini akan melakukan proses simulasi ketika banyak orang ya. Kita mendingan melakukan hal seperti ini. Kalau misalnya tidak ada bidai tapi banyak orang, lakukanlah hal seperti ini. Tok, bisa digotong. Set, angkat dulu. Set, sampai sok atuh sekalian. Langsung balikeun.
Jalan langsung ke kiri, kiri. Pindahin. Nyiapin wasiat itu.